Halo semua, salam sehat. Ketemu lagi kita dalam video kali ini. Di mana video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya. Nah, topik pembahasan kita masih tetap mengenai tutorial Excel. Nah, untuk kali ini materinya berisi penjelasan dari beberapa toolbar yang ada pada menu bar home, khususnya di grup panel cell dan grup panel number. Nah, langsung saja kita ke TKP. Nah, di sini saya menyediakan satu buah table latihan kita untuk mengaplikasikan pembelajaran kita mengenai toolbar yang ada di grup panel cell. Nah, pada toolbar di grup panel cell ada terdapat 3 pilihan, ada toolbar insert, toolbar delete, dan toolbar format. Nah, toolbar insert itu sendiri dibagi beberapa sub menu ya. Ada insert cell, insert sheet row, insert sheet column, dan insert sheet. Nah, 4 pilihan ini adalah berisikan beberapa perintah yang akan nanti kita simulasikan ke dalam tabel latihan kita. Nah, begitu juga untuk submenu dari toolbar delete, di mana di sini ada delete cell, delete sheet row, delete sheet column, dan delete sheet. Oke. Dan juga nanti kita akan bahas beberapa submenu dari toolbar format ya, khususnya nanti di bagian visibility dan format cell. Nah, langsung saja. Nah, pada saat kita mengolah sebuah data, khususnya merupakan pada saat kita melakukan pengolahan data angka, mungkin saja terjadi kesilapan. Artinya ada kekurangan data yang tadinya harusnya kita akan masukkan, ternyata terlewatkan. Atau mungkin tabel yang sudah kita buat ada bagian yang tidak kita inginkan, atau ingin kita hapus, atau tidak ingin kita munculkan. Nah, kita mulai saja ya. Untuk di menu insert ya, menu insert ini, submenu insert ya, ada insert cell. Nah, insert cell ini adalah menambah sel baru ya, sel baru dari lokasi sel yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, saya meletakkan sel saya di C11 atau tepatnya di siswa 01. Jadi ketika kita pilih insert cell, memunculkan kotak dialog yang berisikan 4 pilihan. Shift cell right, shift cell down ya. Untuk dua pilihan ini akan menyisipkan satu buah sel di mana sel yang tadinya kursor sel aktif berada pada teks yang tadi kita tunjuk, nantinya isi datanya akan digeser ke kanan atau ke bawah sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Contoh, kita memilih shift right, maka isi data dari siswa 01 ini akan bergeser ke kanan ya. Nah, seperti ini. Jadi semua data mulai dari siswa 01 dan sampai ke data yang ada di sebelah kanannya akan bergeser ya ke kanan sebanyak satu sel. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat bahwasannya, bisa kita lihat semua data akan bergeser ke kanan ya. Oke. Nah, untuk membatalkan suatu perintah ya, atau mengembalikan ke semula, kita bisa menggunakan perintah undo ya, undo, atau bisa menekan tombol Ctrl Z.
Oke. Nah, kita coba ulang lagi. Pilihan yang kedua yaitu insert shift cell down ya. Artinya selnya akan digeser ke bawah. Nah, jadi mulai dari siswa 01 sampai 10 akan bergeser sebanyak satu sel ya. Satu sel. Oke, itu tadi untuk insert cell ya, insert cell. Berikutnya kita masuk ke insert sheet row dan sheet column. Nah, misal di sini ada 10 siswa, di sini ada 10 siswa. Nah, ternyata kita ingin menyisipkan dua buah siswa lagi ya, dua buah siswa lagi yang mungkin terlupakan ya atau terlewat. Misalnya kita ingin di bawah siswa 06 sebanyak 2 siswa, berarti tinggal kamu blok saja dua ya, dua karena kita ingin menyisipkan dua buah nama lagi di bawah dari siswa 06. Kita pilih insert, baru pilihannya sheet row. Maka dua baris dari mulai baris 17 dan 18 ya akan dikosongkan, dan siswa 07, 08, 09, 010 akan digeser ke bawah sebanyak dua baris. Nah, seperti ini ya. Jadi 17, 18 akan dikosongkan, dan data yang tadinya ada di 17, 18 akan digeser sebanyak dua baris. Karena tadi kita sudah memblok dua baris. Ya, begitu. Nah, kita lakukan untuk insert set kolom ya. Nah, misalnya di sini dinilai ada UH. UH itu nilai harian. Misalnya nilai UH hariannya ada sebanyak 6, dan di sini kita lihat nilai hariannya hanya ada 5. Berarti kita ingin menambahkan satu kolom lagi ya. Nah, bisa kamu klik di UH5 atau di mid ya, terserah. Nah, kita pilih yang di mid, pilih insert sheet column. Nah, jadi akan ditambahkan satu buah kolom kosong ya, kolom kosong. Nah, tinggal kita bisa membuat buah nah. Nah, itu dia tadi caranya untuk menambah baris, menambah kolom, dan menambah sel ya. Nah, untuk insert sheet sendiri itu adalah menambah sebuah sheet baru ya. Nah, bisa kita lihat di sini sheet kita ada 3 ya. Latihan 2 dan sheet 2. Nah, ketika Anda memilih insert sheet, maka sheet kita akan bertambah ya. Ada satu buah sheet baru dengan nama sheet 5. Oke. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita bergeser ke delete. Nah, delete ini berarti menghapus ya. Sesuai dengan namanya, insert berarti menyisipkan, berarti menambahkan sesuatu, sedangkan delete menghapus. Nah, hampir sama pilihannya ya. Hanya ada kata perbedaan di kata delete, delete cell ya, delete row, delete column, dan delete sheet. Oke, kita praktekkan. Nah, misalnya kita menghapus siswa 01 nih. Kita pilih delete cell. Nah, pilihannya juga sama seperti pada saat kita melihat kotak dialog dari insert tadi ya. Di sini ada shift cell left dan shift cell up ya. Jadi kalau kita pilih left, maka data yang berada di sebelah kanan dari siswa 01 yang dalam keadaan kita pilih akan bergeser ke kiri ya, akan bergeser ke kiri sebanyak satu sel. Nah, saya akan melihat ya. Jadi datanya bergeser ke kiri. Oke, kita undo. Nah, kita lakukan untuk yang up. Nah, kalau yang up berarti
data yang ada di bawah dari siswa 01, yaitu mulai dari siswa 02 sampai 10, akan bergeser satu kotak ke atas ya. Nah, jadi siswa 02. Nah, di sini di baris 10 jadi kosong karena sudah naik tadi ke atas. Oke, kita undo, Ctrl Z atau pilih toolbar undo. Oke, nah kita lanjut untuk menghapus baris dan kolom. Nah, di sini kebetulan ada dua buah baris ya, baris kosong kita ingin hapus. Hanya dua kotak seperti ini saja. Habis itu silakan kamu klik delete sheet row. Nah, jadi dua baris tadi akan terhapus. Nah, begitu juga untuk kolom. Ketika ingin kita menghapus kolom, ya, kita tentukan dulu kolom mana yang ingin kita hapus. Jika kita mengklik seperti ini, berarti kita ingin menghapus satu kolom. Tapi kalau kita ingin memblok lebih dari satu, berarti kita akan menghapus 3 kolom. Nah, kita tidak perlu kolom untuk nilai harian ke-6 ini. Kita klik delete sheet kolom. Oke, sudah terhapus. Mudah bukan? Nah, itu tadi penjelasan untuk mengenai insert dan delete, di mana insert itu untuk menambahkan ya, apakah menambahkan sel, menambahkan baris dan kolom, sedangkan untuk delete tadi adalah menghapus atau mengurangi. Nah, sekarang kita lanjut ke format, khususnya di bagian visibility. Yang di visibility. Nah, terkadang ada data yang mungkin tidak ingin kita munculkan, tetapi tidak ingin kita hapus. Ya, misalnya kita ingin menghilangkan atau tidak memunculkan nilai mid dan semester, tapi ini tidak ingin kita hapus. Maka di bagian format ada bagian visibility, ya, khusus memunculkan dan tidak memunculkan, ya, hide dan unhide. Nah, jadi misalnya kita ingin menghilangkan mid dan semester agar tidak terlihat di tabel harian kita ini. Kita pilih hide. Nah, karena kita ingin menyembunyikan kolom, maka pilih yang namanya hide kolom. Nah, jadi untuk kolom mid dan nilai semesternya tadi sudah tidak nampak. Ya, ini bukan dihapus tapi disembunyikan. Nah, bagaimana cara memunculkan? Ya, cukup kamu blok ya, karena tadi nilai mid dan nilai semester itu berada di antara nilai nilai harian 5 dan nilai akhir, maka cukup kamu blok seperti ini ya, karena dia berada di tengah. Pilih format, pilih hide, baru pilih unhide column. Karena tadi kita menyembunyikan kolom, maka pilihannya unhide. Hide menyembunyikan, unhide membatalkan perintah sembunyi tadi atau memunculkan. Nah, seperti itu. Gampang bukan? Nah, bagaimana untuk baris? Misalnya kita tidak ingin menampilkan siswa ke-6 sampai ke 10. Jadi cukup kamu blok dari 6 sampai ke 10, pilih format, arahkan ke hide row. Nah, di sini yang hanya terlihat 5 siswa. Oke, bagaimana memunculkannya? Sama seperti tadi, cukup blok ya. Dari sel B15 dengan B21. Nah, di mana data yang tadi kita sembunyikan itu berada di bawah dari angka 5 dan di atas dari sel kosong ini. Oke, kita klik format, arahkan ke hide and hide, baru unhide row. Oke, muncul. Nah, bagaimana kita ingin tidak menampilkan sheet ya, atau kita ingin menyembunyikan sheet agar tidak bisa terlihat orang ketika dibuka. Nah, semisal latihan ini kita ingin sembunyikan. Caranya cukup gampang, klik format, pilih hide. Nah, karena kita ingin menyembunyikan sheet, maka pilihannya adalah hide sheet. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sudah latihan satunya sudah tidak terlihat.
Bagaimana memunculkan? Gampang, bisa kamu klik format, hide, pilih unhide sheet. Nah, nanti muncul kotak dialog di mana di sini list yang menampilkan hanya satu sheet yang tersembunyi, yaitu latihan. Cukup kamu pilih ya latihannya, oke kan. Nah, bisa kamu lihat bahwasanya sheetnya sudah ditampilkan kembali. Nah, itu tadi cara menyembunyikan dan menampilkan kembali, apakah itu baris, kolom maupun sheet. Oke, kita lanjut berikutnya, materinya ke format ya, format cell. Ini format cell. Nah, di format cell ini. Nah, di format cell ini khususnya di bagian format number ya, format number. Nah, jadi seperti ini contoh latihannya. Tapi sebelum kita mengerjakan format yang kita inginkan, nah ini bisa kamu lihat format yang sudah kamu perhatikan, yang sudah mengalami perubahan format, dan format dari contoh ini yang kita inginkan untuk kita simulasikan pada data-data yang berada di latihan 2. Oke, bagaimana caranya? Ya, untuk format number. Untuk format number dulu. Nah, contoh di sini di format number ada 2 kolom yang berisikan apa ya? Angka-angka. Nah, untuk ini nanti kita memunculkan tanda titik ya, simbol titik. Jadi simbol titik di Excel itu tidak diketik, tapi dimunculkan menggunakan pengaturan format cell ya. Dan untuk yang ini nanti kita menginginkan adalah angka koma ya, angka koma di belakang dari angka-angka tersebut. Nah, jadi biasanya untuk angka ribuan itu selalu memunculkan simbol titik ya, simbol titik yang untuk memudahkan kita dalam mengucapkan angka tersebut. Contoh seperti ini, ketika kita lihat angka ini, kita nanti akan dibingungkan apakah ini angkanya 1 juta atau 10 juta. Tapi kalau ada tanda simbol titiknya, kita pasti akan lebih mudah mengucapkan angka tersebut berapa nilainya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita blok, pilih format cell. Oke. Nah, seperti ini. Pilih ke number. Di sini ada use separator ya. Di sini ada use separator. Kalau angkanya sudah mencapai ribuan, maka secara otomatis simbol titik ini akan dimunculkan. Kita oke kan. Nah, bisa kamu perhatikannya 20 ini tidak ada tanda titiknya karena tidak termasuk angka ribuan. Mulai dari 1000 sampai ini. Nah, pada saat seperti ini, tentu saja gampang kita untuk mengucapkan nominal dari angka. Ini 1000, 12.000, 150.000 sampai 10 juta. Oke, itu tadi untuk format yang menggunakan simbol titik atau simbol yang untuk mewakili nilai ribuan. Nah, berikutnya kita ingin menggunakan simbol apa ya? Simbol angka, simbol koma ya, simbol koma. Kita blok ya, baru kita ambil format cell, baru kita pilih number. Nah, di sini ada decimal please, berapa angka desimal yang kita inginkan. Contoh kita inginkan 2 ya, kita oke kan. Nah, maka akan dimunculkan. Atau lebih praktisnya di bagian group panel number yang kita singgung sebelumnya tadi, di sini ada dua toolbar, ada toolbar increase decimal ya, atau toolbar untuk menambahkan baris ya, baris dari angka desimalnya ya, berapa digit, apakah 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan ini mengurangi angka desimalnya ya, digit angka desimalnya.
Contoh seperti ini, kita klik, maka akan bertambah digitnya jadi 3. Kita klik lagi 4 ya. Seperti itu. Untuk mengurangi cukup diklik ini, decrease. Oke, berkurang sampai habis. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke format tanggal. Nah, di format sel ya ada namanya format penanggalan ini, date. Oke, date. Nah, untuk penanggalan itu terdapat dua simbol ya. Simbol kurang dan simbol per. Jadi contoh seperti ini ya. Ketika kamu menuliskan tanggal 10 Maret 10 Maret ya, untuk penanggalan yang kategori short date ya, penulisan tanggal yang pendek ya, bisa kurang seperti ini, 03 kurang 2020. Oke, nanti simbol kurang itu akan diubah sistem menjadi simbol per, atau sama saja bisa kamu langsung membuat simbol per seperti ini. Oke, sama saja ya. Nah, ketika penanggalan ini sudah kamu ketik, tinggal kamu ingin menampilkan bentuk penanggalan seperti apa. Nah, bentuk penanggalan itu ada kategorinya, ada 3 ya, ada short date, ada medium date, dan ada long date. Nah, seperti yang kita tahu, penanggalan long date itu penanggalan yang panjang ya, maksudnya lengkap. Nah, seperti ini, 10 Oktober 2020 lengkap ya. Jadi tidak ada singkatan atau tidak ada perubahan dari Oktober menjadi simbol angka gitu ya. Jadi kalau Oktober itu bisa disimbolkan dengan angka 10. Nah, untuk merubahnya ya, misalnya kita ingin dalam kategori medium date ya. Di sini di bagian grup panel number ya, khusus di date. Di date ya ada short date dan long date ya. Nah, medium date-nya dari mana? Nanti kita bisa ambil dari format cell. Contoh short date. Nah, seperti ini ya, short date-nya berubah. Oke. Nah, ketika kamu rubah tadi, ternyata yang berubah hanya baris pertama saja. Itu dikarenakan mungkin penulisan apanya ya, tanggal bulan di situ ada salah penulisannya. Misalnya kita buat January. Nah, itu dia ya. Jadi ini nampak bahwanya sistem komputer kita masih regionalnya atau zona lokasinya masih English ya. Jadi pada saat penulisan atau pengetikan ya, pengetikan bulan dalam kategori bahasa Indonesia, maka settingan yang kita lakukan tidak akan mengalami perubahan. Jadi kamu perlu merubah dulu regionalnya ya, regional atau lokasi zona waktunya dari English ya atau United States ke Indonesia. Untuk seperti nah, seperti itu ya. Oke, nah bagaimana ini merubah menjadi long date ya? Tadi seperti ini, tinggal klik long date. Nah, oke. Nah, bagaimana ini untuk penanggalannya medium date? Nah, untuk medium date bisa mulai dari format cell. Nah, di bagian date ini ada dia. Nah, untuk kategori medium date, jika dia Englishnya Indonesia tidak ada nih ya, tapi bisa kita ganti lokasinya ke English United States ya. English United States, kita cari dulu English United States. Nah, ini dia United States. Nah, ini. Oke, nah lihat di sini. Nah, ini dia contoh bentuk penanggalan medium date, artinya bulannya disingkat ya. Nah, untuk format penanggalan seperti itu. Jadi
Ada yang short date, medium date, dan long date. Nah, untuk currency dan accounting, format mata uang. Nah, untuk currency dan accounting sebenarnya kesamaannya adalah hanya memunculkan simbol rupiah ya, simbol rupiah. Nah, perbedaannya nanti lokasi rupiahnya di mana. Nah, nanti bisa kamu lihat di mana perbedaan. Caranya gampang. Ya, kita blok angka-angka yang kita inginkan, bisa dari format sel ya, bisa dari format sel dan pilih currency. Seperti ini, baru diokekan. Ya, lihat ini simbol rupiahnya. Jadi simbol rupiahnya itu dekat dengan angka-angkanya. Nah, untuk accounting kita pakai cara yang kedua, yaitu dari group panel number ya. Nah, di sini ada accounting. Nah, bisa kamu lihat ya simbol rupiahnya. Nah, letak perbedaan rupiahnya. Jadi untuk accounting penulisan rupiahnya ini rapi ya. Jadi lurus sejajar seperti ini. Sedangkan untuk currency ya simbol rupiahnya berdekatan dengan angka. Nah, jadi tergantung formatnya nanti ya, format dari apa yang kita kerjakan, apakah nanti mengharuskan formatnya ke currency atau ke accounting. Jadi ketika kamu sudah mengetahui dari format number, format tanggal, dan format mata uang ya, itu tentunya akan sangat banyak membantu pekerjaan kamu nanti, khususnya untuk pengolahan angka-angka pada aplikasi Excel. Nah, itu saja dulu tutorial kita kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, salam pintar Excel dan salam sehat. Terima kasih.